Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Hoka Rocket X2. Ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Terima kasih banyak untuk Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia lari. Kali ini kita kedatangan line up Rocket, yang mana line up Rocket itu udah lama ya. Dan kalau lihat seri atau line up Hoka yang lain itu setiap tahun pasti keluar yang baru. Tapi nggak tahu kenapa line up Rocket kayak lama banget, di tahun lalu juga nggak ada keluar di seri keduanya. Dan akhirnya setelah penantian lama, ini sepatu muncul juga. Rocket X seri kedua ini adalah carbon plated racing shoes ya dari Hoka. Kalau yang saya pahami, saya tahu untuk carbon plate racing shoes dari Hoka itu agak sedikit ketinggalan dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Jadi kayak belum bisa menyaingi secara signifikan lah ya untuk dari Hoka ini sendiri. Tapi pandangan saya berubah dengan sepatu ini. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 200 gram, lebih sedikit. Sayang banget ya, biasanya kalau racing shoes itu memang mepet-mepet 200, tapi nggak sampai 200, 195, 190-an gitu ya. Karena di atas 200 gram, jadi tetap saya kategorikan ringan. Bukan ringan banget, tapi ringan. Karena tidak di atas 250, saya kategorikan standar. Kalau di atas 300 gram baru saya kategorikan sepatu lari yang berat. Dia di angka 200 gram, lebih sedikit banget. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah monomesh, yang mana monomeshnya itu kayak transparan gitu, namanya translucent. Jadi kita bisa melihat isi sepatunya secara langsung. Kaos kaki atau kaki kita langsung pastinya kelihatan dengan sepatu ini. Tapi dia agak tebel ya, bukan berarti monomesh yang terlalu ringkih atau gampang bolong gitu, enggak. Dia kalau dipegang gini termasuk tebel sih menurut saya, jadi durability-nya sepertinya cukup baik. Kemudian untuk breathable-nya saya rasa ini termasuk bagus, untuk sirkulasi udaranya bekerja dengan baik. Di pemakaian pertama saya pakai 15 kilo juga tidak ada permasalahan sirkulasi udara sama sekali. Dia termasuk adem sih sepatunya. Jadi ya sesuai dengan looks-nya ya. Kalau looks-nya kan kelihatan banget untuk sirkulasinya harusnya baik. Dan memang yang saya rasakan sepatu ini adem walaupun dipakai untuk long run. Bahannya sendiri saya pegang begini agak kaku sedikit, tapi tetap nyaman, tetap lembut. Kaki saya masuk pertama kali juga terasa nyaman, lembut. Tidak ada rasa kasar atau nggak nyaman sama sekali dengan upper sepatu ini. Lanjut ke bagian lacing sistemnya. Lacing sistemnya sih standar, minimalis, jelas karena ini memang racing shoes. Jadi harus bisa seringan mungkin, tapi sudah cukup atau seefisien mungkin biar bisa dipakai untuk kenceng, bekerja dengan baik. Dan untuk apa ya, crossnya atau silangnya atau apanya ya, yang nempel di tangnya itu ada dua. Biasanya kan cuma satu di atas saja atau di bawah aja, tapi ini dikasih dua lubang yang mana talinya dimasukin ke tangnya atau lidahnya itu sendiri biar makin mantep untuk upper fitnya. Dia sudah ada runner's knot-nya di sini, jelas karena racing shoes butuh banget yang namanya runner's knot biar makin nempel untuk uppernya biar nggak banyak goyangan. Kemudian tali sepatunya yang dipilih oleh Hoka ini bahannya enak sih. Di pemakaian pertama saya tidak ada permasalahan, nempel dengan sangat baik walaupun saya nggak yang ikat kenceng banget, tapi bekerja dengan baik, nggak banyak pergeseran di tali sepatunya. Kemudian untuk tangnya sendiri ini stretchy gitu, dan dia ada bagian yang sedikit transparan, jadi
untuk breathable-nya biar angin, dan juga jelas lebih ringan karena kalau material yang ini semua kan lebih berat ya. Seminimal mungkin pokoknya menggunakan bahan-bahan yang bisa menambah bobot sepatu ini. Jadi dipotong-potong seperti ini nih, dipikirkan sampai sejauh ini, dan dia adalah tang yang gazetted ya, atau yang sudah ada sabuknya jadi satu gitu. Tidak banyak pergerakan, didukung dengan tadi yang cross-nya di tengah itu ya, yang ada dua, sehingga untuk tangnya walaupun tipis dan tidak ada paddingnya sama sekali, jelas minimalis tujuannya biar ringan tapi tetap stay di tempatnya, jadi tidak ada banyak pergerakan. Ini upper fitnya memang khas racing banget lah. Untuk heel counternya sendiri di sini biasanya ada struktur tambahannya, tapi ini sama sekali tidak ada struktur tambahan. Loss ini cuman ada ya kayak agak tebel dikit gitu, upper yang agak tebel bahannya, tapi tidak ada struktur tambahan sama sekali. Bekerjanya biasa aja menurut saya, nggak bisa saya bilang baik untuk heel counternya karena saya masih merasakan sedikit heel slip. Jadi kayak agak sedikit ada gesekan dengan heel saya, keangkat gitu ya, karena memang tidak ada struktur tambahannya. Tapi jelas kalau untuk racing shoes ya gimana caranya bisa seringan mungkin. Kalau ada strukturnya mungkin akan bobotnya lebih berat. Ya masih bisa ditoleransi lah, bukan yang fail juga sebenarnya untuk heel counternya. Untuk collarnya sendiri ada paddingnya tipis-tipis. Cukup ada paddingnya yang memberikan kenyamanan. Pada saat saya pakai juga tidak ada masalah di bagian collarnya, cukup lembut, di luar-luarnya nyaman, tidak ada permasalahan sama sekali. Untuk upper fit secara keseluruhan di pemakaian pertama emang khas racing fit banget lah. Racing fit itu sempit ya, karena terbantu dengan adanya layer tambahan. Sebenarnya bukan layer sih, kayak apa ya, ada bone-nya, ada tulangnya di dalamnya itu yang berwarna hijau di dalamnya. Teman-teman pasti kelihatan ya dari luar ini. Itu menyatu dengan tangnya atau lidah sepatu ini, itu yang bikin tekanan uppernya itu pas banget. Jadi kayak kekunci banget lah untuk upper sepatu kalau dipakai ngebut, karena ini sepatu ngebut ya jelas karena racing shoes. Kalau ada space yang berlebihan dan itu bikin goyang, itu nggak enak banget. Dan ini tuh bener-bener bisa mengepres, bukan berarti sempit ya, tapi pas kayak membentuk kaki kita dengan sangat baik, memberikan tekanan yang cukup. Jadinya kayak dipakai kenceng itu upper fitnya enak banget. Bone-nya ini ngefek banget menurut saya. Walaupun heel counternya tadi agak sedikit keangkat, ketolong banget sama yang namanya bone yang ada di dalamnya. Saya nggak tahu sih teknologinya namanya apa. Yang jelas seperti tulang di dalamnya itu memberikan tekanan atau apa ya, kayak pada saat kaki kita masuk, dia itu menutup dengan sangat rapat. Bukan berarti sempit, tapi rapatnya itu nyaman, tapi cukup nekannya itu cukup untuk memberikan rasa safety dan nggak bisa bergerak lagi gitu ya. Jadi mantap banget sih untuk upper fit di sepatu ini. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, Hoka akhirnya melepaskan EVA foam-nya, dan di carbon plate racing shoes-nya di Rocket X2 ini dia menggunakan Pebax, yang mana Pebax itu terkenal lebih nyaman dan juga responsif, meskipun setiap sepatu, setiap seri karakternya beda-beda tergantung dari campurannya, racikannya masing-masing. Dan untuk Pebax yang ada di Hoka Rocket X2 ini, setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 25-an, yang menandakan itu termasuk soft. Walaupun bukan yang lembut banget. Saya rasa kalau terlalu lembut untuk racing shoes nggak cocok ya. Karena kita membutuhkan stability dan juga responsivitas yang baik. Karena pengennya nyari kenceng, nyari waktu yang lebih baik. Kalau terlalu empuk nggak akan bisa mendapatkan waktu yang kita inginkan dan banyak energi yang bakal kebuang percuma. Tapi dia termasuk soft, walaupun nggak tinggi-tinggi amat menurut saya. Untuk stakingnya yang belakang aja 36 mm, jadi masih standar lah ya, nggak bisa dibilang tinggi tapi nggak rendah juga sebenarnya. Jadi memberikan kenyamanan yang cukup. Dan juga responsivitasnya memang luar biasa lah, Pebax-nya kerasa banget. Dan jangan lupa bahwa sepatu ini sudah ada carbon plate-nya, diintipin di bawah. Ini ada carbon plate-nya full length. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada irisan itu ya. Ada irisannya, itu menandakan lokasi penanaman carbon plate-nya. Carbon plate-nya enak banget. Pertama kali saya pakai sepatu ini, memang saya niatkan untuk long run. Saya pakai untuk 15 kilo dengan pace 500 atau 459 gitu ya. Masuk kepala 4 lah pokoknya.
Tapi setelah start, agak susah ngeremnya. Susah banget ngerem pakai sepatu ini karena memang energi returnnya gila sih. Luar biasa dipakai ngebut, enak banget. Semakin dipakai ngebut, semakin bisa mendorong kaki kita. Luar biasa. Bahkan yang targetnya 459 atau 500 di 15 km sampai 442 pace-nya. Padahal juga sebenarnya effortnya nggak yang nggak yang maksa banget sebenarnya ya. Temporan biasa, heart rate-nya di zona 3 aja. Jadi kalau untuk energy return yang ada dan juga kolaborasi dengan midsole-nya, PBX-nya ya tadi, itu menurut saya energy return-nya nggak usah dipertanyakan lagi. Termasuk besar dan itu menjadikan sepatu ini sangat layak bersaing dengan top tier carbon plate running shoes yang lainnya ya, termasuk Nike, Adidas maupun juga Asics. Yang mana sebelumnya agak sedikit dipandang sebelah mata, tapi Rocket X itu bisa membuktikan sih menurut saya. Selain itu, untuk stability di sepatu ini termasuk tinggi menurut saya. Saya agak bingung padahal kalau kita cek durometer ada di angka 25-an itu biasanya nggak bakal bisa stabil. Tapi sepatu ini bisa membuktikan masih bisa stabil karena memang ada bantuan carbon plate. Carbon plate itu selain energy return yang dicari, tapi juga stability-nya. Stability-nya enak banget, jadi kalau dipakai untuk full marathon, half marathon, dan juga 10K maupun 5K saya rasa masuk banget. Biasanya kalau yang agak jarak pendek itu agak susah mengontrol kalau misalnya nggak stabil ya. Karena dia stabil sampai 12 menit pun saya masih berani pakai sepatu ini walaupun belokannya banyak. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, untuk teman-teman bisa lihat sendiri desainnya. Yang berwarna kuning adalah rubbernya, ditempatkan di placement-nya tertentu aja, nggak full cover jelas karena berat. Tapi sebenarnya untuk rubbernya ini termasuk tebel ya. Untuk racing shoes ini termasuk tebel. Jadi saya rasa durability-nya bakal awet sih. Karena racing shoes kan pengennya seminimalis mungkin, seringan mungkin. Jadi biasanya nggak dikasih rubber banyak-banyak. Tapi ini termasuk banyak menurut saya di kategori racing shoes. Dan ditaruh di depan dan juga di belakang yang mana paling sering banyak tergerus. Tapi yang saya rasakan di pemakaian pertama di aspal basah dan juga aspal yang ada pasirnya dikit-dikit, dia termasuk licin menurut saya. Nggak bisa nyengkram banget, meskipun demikian kalau yang aspal kering aman banget, nggak ada masalah, enak, grippy juga, jadi pada saat kita pakai untuk pace kenceng dia masih bisa mendorong dengan sangat baik. Untuk prediksi umur saya nggak bisa menyimpulkan sekarang ya, harus kita cobain dulu beberapa kilometer baru akan kita share ke teman-teman gimana kondisinya. Dan juga kalau kategori racing shoes sih termasuk tebel ya, untuk termasuk panjang. Saya rasa umur outsole sepatu ini yang biasanya kalau racing shoes 300-an udah tua hitungannya kalau racing shoes, tapi kalau ini saya rasa 300 masih lewat sih. Untuk sizingnya sendiri, terus size saya adalah 42 dan di sepatu ini saya juga pakai 42. Dan untuk feel-nya tidak kedodoran, tidak kekecilan, jadi pas banget di ukuran 42. Jadi saran saya buat teman-teman tetap pakai true size. Tapi saya ingatkan bahwa ini racing shoes, jadi pastinya racing fit. Jadi terkesan sempit sebenarnya, tapi sebenarnya itu bukan sempit. Tapi memang dipres di kaki kita dengan sedemikian rupa biar nggak banyak ruang atau space yang bisa membuang tenaga kita. Jadi biar efisien lah. Yang jelas Hoka Rocket X2 ini bakal saya pertimbangin banget buat jadi andalan saya racing shoes di 2023. Tapi harus kita lihat lagi ya nanti pesaingnya sepatu-sepatu yang bakal launch juga di 2023 ini. Balik lagi itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.